Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Banyak di kolom komentar sobat sekalian bertanya kepada saya, Kang, tolong tanyain dong ke AHM, apa bener itu dashboardnya memang udah siap dengan yang untuk koneksi dengan ponsel dan juga memiliki kemungkinan kedepannya untuk bisa ditambahkan fitur untuk navigasi dan kemungkinan hadirnya sistem interkoneksi dengan ponsel dari Honda ADV 160. Nah, ya teman-teman sekalian, ya ini adalah Honda ADV 160 ya, dashboardnya versi CBS ya teman-teman sekalian. Ya, kita ulang lagi nih. Nah, jadi pada nyalain itu kan kelihatan semua tuh ya. Nah, pada saat dia steady, kayak misalkan ini di samping huruf 0 ini ada kayak semacam 7 segmen yang bisa akan menampilkan angka apa aja gitu ya, 1 2 3 4 sampai 8 itu ya, full 7 segmennya gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat di sini itu ada. Nah, tapi kalau teman-teman sekalian sedikit ubah fokus ke arah kanan atas ya, itu samar-samar tuh ada kayak beberapa simbol ya, yang tempatnya minimal tempatnya tuh udah mulai disiapin gitu ya sama sama Honda gitu ya. Di sini ada kayak gambar telepon, terus ada gambar arah navigasi, terus ada musik ya, ada gambar musik dan segala macam, ada kayak Bluetooth juga ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh apaan gitu kan? Ini tuh apaan gitu? Apakah dashboard ini memang sebenarnya bisa langsung dinyalakan sistem navigasi, sistem interkoneksi dengan telepon dan segala macam gitu loh teman-teman sekalian. Ini menarik nih. Kenapa? Karena secara dimensi sih sama dengan ADV 350 walaupun dengan redline yang berbeda. Kalau ADV 9000 ya, kalau di sini ADV 160 tuh di 9500-an mungkin ya, redline atau red limit dari takometernya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada kayak joysticknya. Joystick ini tuh boleh dibilang secara bentuk ya, itu sama banget seperti yang dipakai di bukan ADV ya, PCX 350 RoadSync. Nah, RoadSync-nya itu yang terakhir. RoadSync itu adalah salah satu varian dari PCX 350 ya, kalau nggak salah ya. PCX 350 atau 250 gitu ya, yang memiliki fungsi navigasi teman-teman sekalian. Nah, ini bentuknya sama persis kayak gini gitu ya, persis, namun ditaruhnya biasanya di 350 di PCX yang versi 350 itu ditaruhnya di bawah kanan stang kiri, di bawah ya, stang kiri. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Nah pertanyaannya adalah ini gimana nih, apa memang bener nih ADV 160 tuh bisa plug and play, bisa nyalain kayak misalkan koneksi gitu ya, terus habis itu bisa nyalain menghubungkan dengan ponsel gitu ya melalui antar muka kayak Bluetooth kayak gitu ya teman-teman sekalian. Ini menarik banget sih kalau buat saya sih. Nah, saya sih berencana memang akan mencoba menanyakan hal ini tuh kepada Astra Honda Motor untuk menanyakan seberapa gitu ya, seberapa mungkin sebenarnya ya. Apa memang ke depan jangan-jangan AHM memang berencana untuk menghadirkan generasi ADV 160 dengan tambahan fitur-fitur yang lebih lengkap untuk kayak misalkan untuk adventure yang pasti ya, kayak misalkan ada kayak road sync-nya Honda yang bisa dipakai untuk apa namanya bernavigasi gitu ya, terus habis itu bisa tambahin beberapa detail-detail dari fungsional untuk fun kayak gitu, misalnya bisa menyalakan musik melalui hubungan dengan ponsel dan segala macam. Kita akan coba tanyakan nanti ke siapa ya, ke Pak Endro aja deh ya kalau ketemu nanti. Ya, assalamualaikum. Akhirnya teman-teman sekalian ya, balik lagi ke Pak Endro. Akhirnya saya kejar-kejar dapat juga nih untuk menghadirkan kayak konfirmasi mengenai apa yang sudah saya cobain. Dan tadi tuh ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian di komentar gitu ya. Ya. Pak Endro, yang pertama nih mengenai masalah, bukan masalah ya, mungkin udah saya sempat tanyakan waktu itu ke via WhatsApp yang mengenai masalah dashboardnya sudah HSVCE ready. Ya, nah, gimana? HSVCS ya. VCS, nah itu ya, nah, itu panjang juga soalnya. Gimana Pak Endro? Ya, dashboardnya memang ada bayangan ya, ada bayangan seperti telepon ya. Nah itu memang pada dasarnya speedometer yang kita gunakan adalah global product
yang ada di tipe-tipe yang ada di luar gitu. Jadi tipe selain ADV 160 ya, begitu. Sehingga fitur yang smartphone itu memang di tipe-tipe yang itu ada. Dan gitu. bahkan ada fitur kayak navigasi juga kelihatannya Pak. Gitu kalau ada kayak simbolnya gitu, ya, bayangan ya. Semua dia di situ Bluetooth kemudian smartphone. Nah, gitu. ada navigasi, arah ya, arah. Gitu. Artinya gini Pak, artinya memungkinkan berarti motor ini memiliki fitur atau teknologi tersebut ke depan mungkin. Kita lihat dulu, gitu. Apakah keinginan konsumen arahnya ke arah sana. Kalau memang seperti itu keinginannya konsumen ke arah sana, ya kita akan pertimbangkan lebih lanjut lagi. Gitu. Ya, sip. Nah Pak Hendro, jadi pertanyaan pertama tadi sudah dijawab sama Pak Hendro. Ya artinya ya ready dalam hal dashboard aja. Tapi sebenarnya mungkin kalau kayak gitu tuh off itu banyak. Sebenarnya di speedometer juga di off-in itu. Ya? Jadi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Umpama pun kita mau modif juga nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Lagi pula butuh komponen yang lain pendukung banyak sekali, banyak. Kayak chipset gitu. Kayak gitu mungkin ya Pak? Jadi harus ada Bluetooth, harus ada body control unit, PCU-nya juga ada, banyak Mas. Banyak ya? Gitu. Jadi nggak mudah kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi boleh dibilang udah jelas ya. Jadi pada dasarnya Astra Honda Motor memang mengakui bahwa memang ada kayak bayangan hadir di bagian atas dari dashboard ini yang memiliki fungsi-fungsi yang sebenarnya juga ada di beberapa motor-motor lain yang terutama yang diproduksi di luar negeri ya, di beberapa negara-negara lain GPM seperti kayak ADV 350 tuh ya. Dan via pertanyaan tadi saya juga terjawab juga bahwa apakah dengan mudah bisa di-unlock gitu ya, seperti yang teman-teman sekalian mungkin ada yang berpikir seperti itu. Telah dijawab bahwa memang tidak semudah itu meng-unlock. Kalau meng-unlock itu berarti hardware-nya yang namanya tadi Pak Hendro sempat keceplosan sebut sebagai body control unit itu harus ada dulu di situ untuk bisa menginterkoneksi antara motor ini dengan ponsel via Bluetooth. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi memang pada dasarnya ini tuh memang ya secara umum sudah siap kalau misalkan memang konsumen meminta gitu ya untuk dihadirkan sistem ini di gitu ya di ADV 160 ke depan mungkin ya. Wah, keren juga nih kalau misalkan memang kayak gini. Artinya khususnya mengenai navigasi gitu. Secara umum ini adalah motor untuk adventure, sehingga kalau ada fitur navigasi tentu akan jadi semacam tambahan nilai sendiri bagi motor ini. Itu aja teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.